Suatu pagi di sebuah rumah yang cukup besar, Edward adalah seorang pengusaha yang cukup sukses hidup bersama istrinya yang bernama Connie serta putra mereka yang bernama Charlie, di mana hari itu, Edward memulai rutinitasnya dengan berangkat kerja sekaligus mengantar Charlie ke sekolah yang saat itu kondisi di luar rumah sedang terjadi angin yang cukup kencang. Wow. Siangnya, Connie menjalani aktivitasnya dengan pergi ke tempat kerjanya di pelelangan, yang mana saat itu, Connie berlari terburu-buru untuk mencari taksi hingga tak sengaja menabrak seorang pria penjual buku yang membuat bukunya berjatuhan. Pria bernama Paul itu pun sempat kesal pada Connie. Namun, saat melihat Connie terluka karena terjatuh tadi, Paul pun menawarinya mampir untuk mengobati luka Connie. Listen, that's me up there. The flower pot. I'll get you a band-aid, okay? Meski sempat ragu dengan tawaran Paul, Connie berusaha percaya pada Paul yang terlihat baik. Fucking elephant. Allez, one more. Paul sendiri menjelaskan jika dia hanya menempati sekaligus menjaga rumah milik temannya, di mana Connie pun lalu pamit untuk mengobati luka pada kakinya. You can sneak a peek at my prescriptions. Tak lama, Connie lalu izin untuk meminjam telepon agar bisa menghubungi guru Charlie di sekolah untuk mengabarkan jika ia akan terlambat datang menjemput Charlie. Connie lalu mencoba menceritakan statusnya yang sebagai ibu rumah tangga dengan satu anak yang tak lama lagi akan berusia 9 tahun. Dan setelah itu, ia pun memutuskan pamit pulang. Paul lalu menawari Connie untuk membawa satu buku yang ada di sana sebagai tanda perkenalan mereka. Stop. And to page 23. Sesampainya di rumah, Connie menceritakan kejadian yang dialaminya dan pria bernama Paul yang menolongnya. Namun, tak terlihat wajah cemburu dari Edward yang justru malah menyuruh Connie untuk memberi Paul hadiah sebagai tanda terima kasih. Akan tetapi, ada kesan yang mendalam di hati Connie atas perkenalannya dengan Paul. Esok paginya setelah Edward dan Charlie berangkat untuk rutinitas keseharian mereka, Connie bergegas menghampiri rak buku dan mengambil buku yang diberikan Paul, di mana saat itu, Connie pun mendapati sebuah kontak telepon Paul yang terselip di antara lembaran buku. Connie lalu mencoba untuk menghubungi nomor telepon Paul, yang mana saat itu, Paul tak menyangka jika ia akan dihubungi Connie, dan bahkan, ia pun terlihat senang saat Connie menyebut jika Connie akan berkunjung ke rumahnya. I'll make you some coffee. Oh, yeah, okay. Pertemuan kedua mereka pun awalnya terlihat wajar, hingga suasana yang sepi di rumah itu pun coba untuk dimanfaatkan Paul untuk menggoda Connie. Hot chicken. Connie pun lalu berusaha melepaskan tangan Paul dari tangannya sebelum terjadi sesuatu di antara mereka, hingga ia pun memilih untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, Connie terlihat bimbang dengan perlakuan Paul tadi. Namun, ia berusaha menepis pikiran liarnya dan bergegas menuju kantor sang suami yang sempat membuat Edward terkejut dengan kedatangan Connie yang tiba-tiba itu. Setelah pertemuannya dengan Paul, Connie mengalami perubahan sikap dan merasakan gejolak gairah seperti saat muda yang mulai menunjukkan sikap dingin yang mulai dirasakan Edward. Esok harinya, Connie kembali menemui Paul untuk kedua kalinya yang kini mulai terlihat akrab dibandingkan pertemuan sebelumnya. Suasana rumah yang sepi dan musik romantis yang diputar oleh Paul membuat keduanya terhanyut dan mulai goyah dengan pendiriannya untuk tak tergoda pria lain. Apalagi Paul seolah tahu jika Connie membutuhkan apa yang tak bisa Connie dapatkan dari suaminya.
Meski Connie berusaha untuk menjaga harga dirinya sebagai seorang istri, Connie akhirnya tak mampu mengalahkan hawa nafsunya yang membuat Connie berani bercocok tanam dengan Paul yang jauh lebih muda darinya. Saat dalam perjalanan pulang, Connie seolah tak percaya dengan apa yang telah ia lakukan bersama pria yang bukan suaminya, hingga rasa bersalah dan sensasi dengan pria yang lebih muda pun mulai membebani pikirannya. Bukannya sadar dengan kesalahan yang telah ia lakukan, Connie justru kian intens bercocok tanam dengan Paul, walau meski di hatinya kerap terlintas rasa bersalah dengan apa yang telah terjadi. Sekian waktu perselingkuhan itu berjalan, Connie semakin menunjukkan perubahan sikap yang tak biasa di hadapan Edward. Bahkan, Connie seolah kehilangan gairah dengan suaminya sendiri. Perubahan sikap Connie rupanya telah lama disadari dan semakin jelas dirasakan oleh Edward saat Connie menolak untuk makan siang bersama di luar yang biasanya tak pernah ditolak oleh Connie. Will I be hungry at 12? We could go in together. I'll wait for you. Edward pun tak tinggal diam dan mulai mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi pada istrinya. Dan bersamaan dengan itu, Connie yang ada janji bertemu dengan Paul justru harus terhambat oleh dua temannya yang bernama Tracy dan Shelley yang mengajaknya ke kafe. Tak lama setelah Connie dan rekan-rekannya sampai di kafe, Connie bergegas menghubungi Paul dan mengabarkan keberadaannya di kafe itu, di mana tak lama, Paul pun datang dan berpura-pura seolah mereka tak saling mengenal. Setelah itu, Connie pun beralasan pada Tracy dan Shelley untuk pergi ke toilet. Hingga saat ia bertemu Paul, keduanya kembali bercocok tanam di sana yang seakan tak memperdulikan tempat mereka berada saat ini. Setelah itu, Tracy yang melihat sebagian kancing baju Connie terbuka pun sempat curiga dengan apa yang telah dilakukan oleh Connie dan Paul. Namun Connie berusaha tetap tenang untuk menghindari kecurigaan rekan-rekannya. Connie dan Paul kembali melanjutkan hubungan terlarang mereka di tempat Paul untuk kesekian kalinya. Sementara itu, Edward menemui rekannya yang bernama Frank untuk membantunya menyelidiki terkait apa yang sebenarnya telah terjadi pada sang istri. Demi memuluskan penyelidikannya, Edward menyusun rencana dengan berbohong jika dia akan pergi menghadiri resepsi pernikahan rekan bisnisnya di Chicago dan akan pulang dalam 2 hari. Mendengar hal itu, Connie pun merasa senang karena dia akan mendapatkan waktu lebih lama untuk bersenang-senang dengan Paul. Pagi harinya, Edward pun berangkat tepat saat Connie masih berpura-pura tidur seolah Edward tak mengetahuinya. Setelah memastikan Edward pergi, Connie tak mau membuang waktu untuk bisa menikmati kebersamaannya dengan Paul. Namun tanpa ia sadari, Frank terus mengawasi mereka dengan kamera yang dibawanya untuk mengambil beberapa foto sebagai barang bukti. Terbuai dengan nikmat sesaat bersama Paul membuat Connie lupa jika ia harus menjemput Charlie di sekolah yang telah lama menunggu di depan sekolah bersama guru pengawasnya. Seketika itu, Connie yang baru menyadarinya segera bergegas menuju sekolah Charlie yang saat itu telah lama menunggu sang ibu datang menjemputnya. Di sisi lain, Edward akhirnya berhasil mendapatkan informasi dari Frank terkait alamat lengkap Paul selingkuhan istrinya,
Dan yang membuat Edward semakin hancur adalah saat melihat foto-foto kemesraan Connie dengan Paul. Singkat cerita, Connie yang perlahan sadar akan kesalahan yang dilakukannya pun memacu mobilnya dengan perasaan kacau yang membuatnya hampir mengalami kecelakaan tepat saat dia menuju tempat kerja Paul. Sampai di sana, Connie mengeluapkan amarahnya yang diketahui jika Paul memiliki wanita lain, di mana Connie pun meminta untuk akhiri hubungan terlarang mereka. Paul yang tak mau kehilangan media pelampiasan hasratnya pun terus meyakinkan Connie untuk tetap bertahan, walau harus memaksanya untuk kembali bercocok tanam di apartemennya. Selesai menyalurkan hasratnya, Paul tak sengaja melihat pria dari jendela apartemennya yang ternyata adalah Edward. Tepat saat Connie keluar dari sana dengan tergesa-gesa, Edward menyelinap masuk menuju kamar apartemen Paul. Tak lama setelah pintu dibuka, Edward memperkenalkan dirinya sebagai suami dari Connie dan mengajak Paul untuk berbicara dari hati ke hati sebagai sesama pria. Paul sendiri tak menutup-nutupi hubungannya dengan Connie meski dia tahu jika Connie sudah bersuami, dan menceritakan awal pertemuan mereka serta apa yang sudah mereka lakukan selama ini. Mendengar hal itu, Edward benar-benar tak menyangka jika pernikahannya selama 11 tahun telah dikhianati istrinya sendiri. Terlebih yang membuat perasaan Edward semakin hancur adalah saat tahu jika hadiah pernikahan yang dia berikan pada sang istri justru diberikan kembali pada Paul. Edward tak bisa menyembunyikan rasa sakit hatinya atas pengkhianatan tersebut. Apalagi saat melihat pria yang ada di hadapannya saat ini adalah pria yang telah menjadi penyebab kehancuran keluarganya. Di tengah isak tangis air mata yang tak bisa dibendung lagi, Edward pun akhirnya gelap mata. Melihat Paul terkapar bersimbah darah, Edward merasakan penyesalan yang luar biasa atas apa yang telah dia lakukan. Bahkan Edward pun tak tahu harus berbuat apa ketika sadar jika Paul telah pindah alam. Setelah merasa lebih tenang, Edward tergerak hati untuk menghubungi polisi dan menyerahkan dirinya. Namun ia yang berpikir jika hal itu akan membuatnya masuk penjara dan terpisah dengan putranya pun membatalkan niatnya dan memutuskan untuk membersihkan semua bercak merah yang ada di sana untuk menghilangkan jejak perbuatannya. Tak lama kemudian, Edward mendengar pesan mailbox yang sempat diucapkan oleh Connie terkait rasa bersalah Connie pada Edward dan berniat mengakhiri hubungannya dengan Paul, di mana Edward pun lalu membungkus jasad Paul dengan kain berlapis-lapis. Edward dengan tergesa-gesa membawa mayat Paul ke dalam bagasi mobilnya yang mana aksinya nyaris saja diketahui oleh seorang pria yang berniat memberinya bantuan. Tanpa menunggu lama, Edward langsung membersihkan dirinya dari noda merah dan mengganti pakaiannya untuk menuju gedung teater seni di sekolah Charlie untuk menghadiri acara pensi yang diikuti Charlie dan duduk tepat di samping sang istri. Tepat ketika acara selesai, dari luar terdengar suara benturan keras yang membuat Edward panik. Terlebih, benturan itu ternyata berasal dari mobilnya yang ditabrak seseorang yang membuat bagasi belakang sulit ditutup. Selesai dengan itu, mereka tanpa ragu memacu mobilnya untuk pulang. Singkat cerita, ketika menjelang pagi, Edward yang melihat Connie masih tertidur mengendap-endap untuk pergi membuang mayat Paul yang masih tersimpan di dalam bagasi mobilnya sebelum mayat itu mengeluarkan aroma bau.
Setibanya di tempat pembuangan sampah, Edward langsung membuang mayat Paul di tengah tumpukan sampah dan bergegas pulang. Hampir 2 minggu berlalu, Edward dan Connie didatangi oleh 2 orang detektif terkait Paul yang sempat dinyatakan hilang dan ditemukan mayatnya di TPA, di mana kedua detektif itu pun mencurigai ada keterkaitan Connie dalam kasus tersebut. Mengingat Connie adalah orang terdekat Paul yang sering bertemu dengan Paul. Dari sana Connie berusaha untuk tenang di hadapan suaminya yang seolah Edward belum mengetahui hubungan terlarang mereka, di mana Connie pun dicecar beberapa pertanyaan terkait kapan terakhir kali mereka bertemu. Saat itulah Edward bertanya terkait Connie yang pernah mengunjungi Paul di apartemennya yang langsung disangkal oleh Connie karena khawatir perselingkuhannya terbongkar. Sehingga kebohongan demi kebohongan pun terus dilakukan oleh Connie untuk menutupi hubungan terlarangnya tersebut. Terlebih dengan ditemukan kartu parkir atas nama Connie di sekitar apartemen tersebut. Beberapa hari kemudian, Connie sangat terkejut ketika menemukan beberapa foto dirinya bersama Paul di saku jaket milik Edward, di mana Connie menganggap jika Edward sudah tahu perselingkuhannya dengan Paul. Fakta lain pun terungkap saat Connie tahu jika hadiah yang dia berikan pada Paul ternyata sudah ada lagi di rumahnya. Padahal sebelumnya, Edward mengaku bahwa dia belum pernah bertemu dengan Paul, dan disinilah Connie yakin jika Edward adalah orang terakhir yang bertemu Paul. Mengetahui hal itu, Connie mendesak Edward untuk mengatakan yang sebenarnya. Namun Edward balik bertanya tentang pernikahan mereka yang sudah dikhianati oleh Connie yang membuat Edward sakit hati atas kebohongan demi kebohongan yang sudah dilakukan Connie selama ini. Connie akhirnya sadar dengan kesalahan terbesar yang pernah dia lakukan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Walau apa yang dilakukan Edward tetaplah salah, namun mereka harus tetap bersikap baik agar masalah yang mereka hadapi tak diketahui oleh Charlie. Esok paginya, rasa bersalah Connie semakin besar saat tahu kejutan yang Edward siapkan untuk hari jadi pernikahan mereka yang ke-25 tahun. Rasa penyesalan di hati Connie dengan pertemuannya bersama Paul, terlebih dia yang telah mengkhianati suami yang begitu baik, yang begitu menyayangi keluarga dan menunjukkan rasa tanggung jawabnya kepada keluarga, sehingga Connie pun bertekad untuk memperbaiki kembali rumah tangga mereka yang nyaris hancur karena kesalahannya dengan mengajak pindah ke Meksiko untuk memulai segalanya dari awal di sana.